warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustasyira dari regular 7 NIM 220222251, mahasiswa Universitas Negeri Muhammadiyah, program studi administrasi publik. Saya akan menjelaskan sedikit dua materi yang pernah dipresentasikan. Yang pertama itu tentang akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan, tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu, dan tanpa ada unsur paksaan. Ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Akhlak pun memiliki kaitan erat dengan etika, moral, keusilan, dan kesopanan. Adapun perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Satu, berdasarkan tolak ukur, yaitu akhlak tolak ukurnya Al-Quran, dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat dan aturan tertentu. Sedangkan berdasarkan sifat, yaitu etika bersifat teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Adapun beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaan. Sebaiknya semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral akan sekelompok orang, maka semakin rendah pada kualitasnya. Adapun makna spiritual, sumber akhlak yaitu satu Al-Quran, dua pengaruh lingkungan, tiga media dan teknologi, empat ketelitian dan memilih teman dan pasangan hidup. Adapun faktor keruntuhan akhlak, yang pertama kurangnya pendidikan agama, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga media dan teknologi, yang keempat ketidaktelitian dan memilih teman dan pasangan hidup. Materi yang kedua yaitu tentang konsep ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah atau jamak ibadat, yang berarti pengabdian, penghambatan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama, kita mengenal istilah abd atau hamba budak yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Karena itu inti ibadah ialah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan keindahan dari dalam bentuk dalam bentuk penganggungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat. Kata abd diserap
ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdi dengan tunduk dan patuh kepada orang lain. Dengan demikian segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi suatu keyakinan. Kata ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keindahan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Ada ibadah mada dan ibadah gauri. Ibadah mada menurut bahasa, ibadah mada memiliki arti murni atau tak bercampur, sedangkan gaul mada memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah mada adalah ibadah yang selama ini kita kenal antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah gauri adalah ibadah gauri mada adalah segala amalan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi ibadah yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Adapun makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial yaitu pengertian ibadah dalam kehidupan masyarakat ialah pengabdian kepada Allah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan membaca Al-Quran. Ini karena kehidupan tidak hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan untuk hal yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia seperti berdagang, bertani, dan bekerja, mencari ilmu, dan sebagainya guna